podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Hai, selamat pagi. Hai, kamu lagi dengerin What's Trending? Saya Naomi Liandra. Cinta bumi mau lamar Green Jobs, itu yang bakal kita obrolin pagi hari ini. Bagaimana kamu mengekspresikan rasa cinta pada bumi pertiwi? Cukupkah hanya dengan memperingati Hari Bumi tiap 22 April secara seremonial aja? Atau lebih dalam lagi, yaitu dengan melamar pekerjaan hijau atau green jobs yang mendukung pada pelestarian bumi. Untuk yang udah punya pekerjaan, mungkin bisa mempertimbangkan green jobs ini kalau punya plan untuk pindah mata pencaharian. Sedangkan yang belum dan lagi nyari-nyari kerjaan, bisa cari peluang nih untuk menggeluti green jobs. Ini bisa dimulai dengan mempelajari green skills atau keterampilan yang mendukung pelestarian lingkungan. Bappenas dan United Nations Development Program (UNDP) memproyeksikan pekerjaan yang membutuhkan green skills akan membutuhkan peluang sampai dengan 4,4 juta pekerja pada 2030 mendatang. Manajer Kebijakan dan Advokasi Koaksi Indonesia, Aziz Kurniawan menjelaskan, green jobs merupakan pekerjaan layak dan ramah lingkungan. Kata dia, indikator pekerjaan ini diantaranya tidak eksploitatif secara fiskal dan tidak diskriminatif secara sosial. Serta pekerjaannya juga berkontribusi memulihkan lingkungan dan mendukung upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Karenanya menurut dia, sudah waktunya nih anak-anak muda mulai menekuni green jobs. Nah, sebelum kita obrolin lebih dalam soal ini, simak dulu yuk komen netizen berikut ini. Pertama dari akun @sayxx. Green job itu apa? Serius nanya. @cxx. Aku kerja di sektor green energy. Apakah lamar kerjaanku disebut green job? @techxx. Green job itu bukan pekerjaan pelestarian lingkungan saja, tapi any job yang sadar lingkungan. Demikian. @moxx. Teknologi baterai tidak pas buat bilang mendukung green energy sepenuhnya, karena laptop, smartphone, dan alat berbasis baterai selama ini pakai listrik dari PLTU. Konsep hilirisasi yang menunjang baterai baru bisa disebut green job ketika sumber energinya dari energi tersedia di alam. Dan yang terakhir dari akun @himxx. Semoga misi green job yang mengarah pada pemanfaatan limbah dapat dijadikan solusi penggerak dan peluang usaha baru yang perlu didorong oleh pemerintah sehingga buka peluang pekerjaan pada sektor baru. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Cinta bumi mau lamar green jobs, itu yang lagi kita obrolin di What's Trending pagi hari ini. Saya Naomi Liandra. Kalau berdasarkan rilis Koaksi, pada tahun 2050 nanti diperkirakan ada lebih dari 1 juta green jobs yang tercipta dari sektor energi. Baik itu pekerjaan langsung, pekerjaan tidak langsung maupun pekerjaan yang terpicu sektor usaha energi. Bappenas juga sudah memetakan okupasi nasional green jobs. Hingga Agustus 2022, pemetaan okupasi ini sudah mengidentifikasi 191 jenis green jobs. Nah, apa saja sih yang termasuk dengan green jobs itu? Ini dia penjelasan Aziz Kurniawan, Policy and Advocacy Manager Koaksi Indonesia. Terkait dengan pekerjaan hijau ya, memang belakangan cukup populer. Saya mewakili Koaksi juga menjadi salah satu, bisa dibilang penggagas ya, atau pionir di beberapa institusi non-profit untuk menyuarakan isu green jobs. Jadi memang isu ini sedang meningkat, nggak hanya di Indonesia sebetulnya, tapi ini merupakan isu global. Kan bahwa sebenarnya sektor konvensional seperti agriculture itu tentunya sudah masuk sebagai kategori green jobs sejak zaman dulu ya, nggak hanya hari-hari ini. Tapi kita lihat peluang paling besar itu memang di orang menyebutnya sekarang sebagai sustainable transition atau energy transition terutama. Sektor energi itu merupakan salah satu sektor yang paling besar potensinya untuk menyerap lapangan kerja baru yang bersumber dari, katakanlah bisa dibilang sebagai industri yang green ya, atau nanti pekerjanya masuk dalam kategori green jobs. Tapi nggak cuma sektor energi, sektor-sektor lainnya itu juga sekarang sedang bergeser ke arah sana. Seperti contoh sektor pariwisata, ada pariwisata berkelanjutan, kemudian ada green product,
mulai banyak sustainable product yang memang dihasilkan oleh proses dan juga skills yang membutuhkan keterampilan yang hijau. Kemudian ada juga sektor jasa lainnya, seperti teman-teman yang bergerak untuk mengaudit gitu ya, mengaudit nilai lingkungan. Misalnya ada AMDAL di situ, ada standar-standar keberlanjutan yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, terakhir mungkin teman-teman juga di Ikatan Internasional sekarang cukup ramai terkait ESG, Environmental Social Governance. Nah, ini merupakan prasyarat bagi industri-industri makro, terutama yang di skala nasional maupun internasional untuk comply atau memenuhi ya standar daripada kriteria ini. Nah, dari sektor-sektor tadi, itulah kira-kira yang menjadi gambaran ya secara umum sektor-sektor yang masuk dalam kategori pekerjaan hijau. Lantas bagaimana ya peluangnya di Indonesia? Kembali kita akan simak Aziz Kurniawan, Policy and Advocacy Manager Coaxi Indonesia. Anak muda ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat ya, mereka tuh kan gemar melakukan mencoba hal-hal baru ya. Terutama kalau sekarang di dunia entrepreneur kan banyak startup dan lain-lain. Nah, yang menarik di isu energy transition sebagai contoh, bahkan di isu sustainable transition juga, ini mulai banyak startup yang digerakkan oleh anak muda dan jumlahnya nggak sedikit gitu. Saya ambil contoh salah satu, ada namanya akselerator ya, New Energy Nexus. Dia merupakan institusi yang mendorong supaya tumbuh berbagai startup. Di report terakhir yang saya baca sejak 5 tahun terakhir, itu angka penciptaan startup di Indonesia untuk energy transition saja itu hampir 80, jumlahnya 80-an startup gitu. Nah, kita bisa bayangkan kalau 80-an startup artinya akan menciptakan berapa ratus lapangan kerja di sana gitu. Dan itu sekarang works gitu ya, dan berjalan. Nah, bentuk-bentuk startup itu macam-macam. Ada yang mungkin yang kalau kita sering di jalan lihat electric vehicle ya, ada yang memang fokus di konversi kendaraan konvensional menjadi kendaraan listrik. Kemudian ada yang fokus di pemasangan solar PV. Bahkan ada yang coba membuat startup terkait pemanfaatan energi gelombang laut di pantai selatan Jawa Barat gitu. Jadi macam-macam, dan semuanya digerakkan kebanyakan oleh anak-anak muda. Nah, dalam waktu 5 tahun kita bisa lihat di energy transition saja trennya itu teman-teman anak-anak muda yang fokus di dan fokus dan mengembangkan startup ini jumlahnya puluhan gitu ya. Artinya kalau di sektor yang lebih besar gitu, atau bukan yang startup ya, yang memang perusahaan yang udah jalan gitu ya, seperti Pertamina Geothermal gitu, ada PLN Renewable, itu jumlahnya pasti jauh lebih besar lagi gitu. Kalau tadi kita udah dapat penjelasan seluk-beluk green jobs dan peluangnya di Indonesia ini, sekarang kita mau tahu praktiknya nih. Salah satunya adalah produksi slow fashion. Pasalnya, fashion meninggalkan jejak lingkungannya yang perlu dikhawatirkan juga. Industri fashion ternyata menyumbang polusi yang merusak lingkungan, mulai dari pewarnaan, dari pabrik tekstil yang mencemari sumber air, serta sampah tekstil yang terus-menerus menumpuk akibat pergantian tren fashion yang begitu cepat. Di sini Gaya Home hadir dengan mengusung konsep slow fashion atau sustainable fashion. Gaya mengajak orang-orang supaya ikut menyadari pentingnya menjaga ekosistem dengan membatasi pembelian produk fashion dan beralih pada produk slow fashion. Mereka juga mendukung lokal artisan, yaitu dengan menggunakan bahan ramah lingkungan, menggunakan 98% dari bahan mereka, dan meninggalkan sedikit sampah. Sisa-sisa bahan upcycle-nya juga nanti akan jadi aksesori atau produk lain. Pokoknya dipastiin bahwa nggak ada yang terbuang sia-sia. Langsung aja kita sapa founder Gaya Home, Kane Aurelia. Hai Kak Kane, pekerjaan kamu kan tergolong sebagai green jobs ya. Gimana nih tantangan menjalankannya, di mana memang belum banyak sektor yang serupa di Indonesia? Betul, pekerjaanku betul banget termasuk dalam green jobs, dan bagaimana tantangan dalam perjalanannya. Tentu kita bisa tahu ya bahwa di Indonesia ini masih dalam tahap edukasi. Jadi saat ini Gaya Home sendiri masih dalam tahap mengedukasi masyarakat lebih luas mengenai sustainable fashion itu sendiri. Oke, bisa dijelaskan gimana Gaya mendukung kelestarian bumi? Oke, untuk Gaya sendiri kita punya beberapa pakem. Yang pertama adalah penggunaan bahan yang mudah
terkumpus. Karena tadi kita balik lagi dengan fenomena limbah, penumpukan limbah yang tidak bisa terurai. Jadi kita menggunakan bahan yang biodegradable ataupun organik. Yang kedua, karena kita tahu bahwa pencemaran pewarnaan juga menjadi salah satu isu di Indonesia. Tepatnya pernah terjadi di Citarum, perubahan warna gitu ya. Itu mendorong Gaia untuk menggunakan pewarnaan alami. Dan selanjutnya, kita juga bisa tahu ada fenomena lain, yaitu di mana ketika kita membeli pakaian itu kadang tidak cocok dengan segala jenis occasion, dan bahkan kadang kita sering kali membeli pakaian secara berulang karena perubahan size tubuh. Oleh karena itu, Gaia menciptakan jenis pakaian yang versatile dan juga dapat digunakan oleh segala jenis ukuran. Pastinya kita mengusung untuk perpanjangan usia pakaian, di mana kita juga mengolah limbah dari produksi kita, dan kita mendorong untuk para konsumer kita ketika pakaiannya dirasa ada yang rusak seperti kancing yang copot dan lain-lain, kita menyediakan free reparasi. Nah, kenapa menggeluti pekerjaan ini dan apa aja sih keuntungannya? Oke, alasan utama kenapa akhirnya Gaia Home memilih ke arah sustainable itu karena aku dan partnerku Sarah, kita melihat fakta bahwa industri tekstil terkhususnya itu menjadi penyumbang limbah kedua terbesar di dunia. Dan di Indonesia sendiri ada 2,3 juta ton limbah pakaian yang berakhir di TPA setiap tahunnya. Nah, limbah-limbah ini itu tidak semuanya bisa terurai gitu. Yang akhirnya menimbulkan itu ya tadi ya, penumpukan limbah, kemudian pencemaran tanah dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita datang dengan inisiasi untuk menciptakan sebuah produk yang tidak hanya nyaman untuk digunakan bagi para penggunanya, tapi juga nyaman untuk sosial, yaitu para pekerja yang bekerja sama dengan Gaia dan juga lingkungan. Well, seberapa penting sih menurut kamu bekerja yang selaras dengan kelestarian bumi? Menurut aku dan Gaia tentunya ini sangatlah penting karena menjaga bumi adalah investasi yang paling besar, yang paling penting untuk kita lakukan. Kenapa? Karena kita hidup di bumi, percuma kita memiliki aset yang banyak kalau kita nggak bisa menghirup udara yang segar. Profitable nggak sih sebenarnya bagi masyarakat yang mungkin mau menggeluti green jobs di Indonesia? Iya, tentu profitable, tapi kita bisa lihat ya, profitable dalam dunia sustainable itu ada dua sisi. Ada secara keuangan, ada juga secara impact. Impact tadi yaitu dari segi sosial, kita bisa mensejahterakan para pekerja yang bekerja sama dengan kita. Kemudian dari sisi lingkungan, kita bisa menjaga lingkungan kita selagi kita melakukan pekerjaan ini. Terakhir nih, proyeksi ke depannya untuk green jobs di Indonesia. Peluangnya untuk generasi sekarang dan mendatang seperti apa? Tentu green job ini adalah peluang yang sangat besar dan sangat ideal untuk masa depan gitu ya. Jadi ada baiknya kita semua mempersiapkan diri untuk peluang-peluang green job yang aku yakin semakin banyak ke depannya. Dan untuk yang saat ini mungkin aku bisa memberi pesan untuk teman-teman generasi Z dan lain sebagainya, perbanyak skill yang bukan hanya menguntungkan diri kita sendiri, tapi juga untuk sosial dan lingkungan kita. Jadi sesuai sama semboyannya Gaia, yaitu for you, social, and environment comfort. Terima kasih founder Gaia Home, Kane Aurelia. Newsbeat. Tiongkok membahas revisi Undang-Undang Anti Pencurian Uang dan telah berlangsung pembahasannya di Badan Legislatif Nasional. Terdapat 62 pasal dalam 7 bab dalam isi rancangan baru yang memperkuat pengawasan dan manajemen anti pencurian uang, juga meningkatkan ketentuan tentang kewajiban anti pencurian uang. Rancangan UU itu memastikan kewajiban pengawasan terhadap lembaga keuangan dan non-keuangan. Mereka harus memperkuat mekanisme pengendalian internal, melakukan uji tuntas terhadap nasabah, dan menyimpan informasi identitas nasabah secara catatan transaksi.
Taman Nasional Jiuzhaigou kembali di masa kejayaannya. Sebelumnya, pada 8 Agustus 2017, warisan dunia UNESCO yang terkenal dengan air terjun spektakulernya, hujan lebat dan danau dataran tinggi yang tenang diguncang gempa bermagnitudo 7,0. Setelah kejadian itu, Profesor Pei Xiangjun sebagai pemimpin tim dari Universitas Teknologi Chengdu melakukan upaya perlindungan restorasi situs warisan alam tersebut dan berhasil membuat Taman Nasional Jiuzhaigou kembali hidup. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar pengembangan teknologi dan inovasi penanggulangan bencana di dalam negeri lebih dikembangkan. Wapres mengatakan Indonesia perlu belajar dari Taiwan yang berhasil meminimalkan kerusakan dan korban jiwa akibat gempa bumi bermagnitudo 7,4 awal April lalu. Menurut dia, minimnya kerusakan dan korban jiwa lantaran adanya sistem penanganan dini dan pengetahuan yang baik tentang sumber gempa. Ma'ruf Amin menambahkan teknologi penanggulangan bencana juga harus dibarengi dengan partisipasi semua elemen termasuk sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Presiden Joko Widodo mengklaim angka stunting di Indonesia turun hingga 21,5% pada akhir 2024. Jokowi menyebut sejak 2013 angka stunting melesat tinggi hingga 37,6%. Kata dia, capaian ini merupakan kerja keras semua pihak meski masih terbayang target pencapaian stunting di tahun ini. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional Kemenkes RI kemarin. Presiden Joko Widodo mengakui target 14% bukan pekerjaan mudah sebab perlu upaya mengordinasi berbagai kementerian. Jokowi menilai lompatan mencapai 21,5% perlu diapresiasi. Jokowi optimis kerja keras selama 1 tahun ke depan akan mencapai target 14% di akhir tahun. Presiden mengingatkan untuk mencapai Indonesia emas di masa depan harus melahirkan generasi yang sehat juga cerdas. Masih dari Jakarta, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mengundang masyarakat pengguna motor roda 2 berbahan bakar minyak untuk konversi menjadi motor listrik secara gratis. Dikutip dari Antara, Dirjen Energi Baru Terbarukan Enia Listiana Dewi mengatakan, sebenarnya untuk konversi motor BBM menjadi motor listrik membutuhkan biaya 7 hingga 15 juta rupiah. Saat ini pemerintah memberi subsidi bantuan konversi 10 juta rupiah. Namun pemerintah saat ini juga mendapat bantuan program tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan sehingga bisa gratis. Masyarakat yang ingin konversi motor bisa mendaftar ke situs ebtke.esdm.go.id/konversi. Kementerian ESDM juga mengajak pelaku usaha memberikan dukungan konversi dengan memberikan program CSR. Terakhir, mampir Papua. Perkumpulan Masyarakat Adat Tabi Papua mengimbau kepada masyarakat untuk tidak merusak cagar alam pegunungan Cyclop. Ketua Perkumpulan Masyarakat Adat Tabi, Daniel Toto di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua mengatakan, CAP Cyclop menyimpan cadangan air melimpah bagi manusia terlebih masyarakat di Jayapura. Saat ini Jayapura mengalami kelangkaan air bersih. Ini disebabkan oleh hutan yang dulu menyimpan cadangan air bersih dirusak sehingga menjadi kering. Mengingat hal ini, masyarakat wilayah CAP Cyclop mulai dari Pasar 6 hingga Maribu Kabupaten Jayapura sepakat akan memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang merusak CAP Cyclop. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Naomi Liandra pamit, stay safe and happy. Bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.